Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya hadirun al-kiram, ikhwati billah, bapak-bapak, ibu-ibu dan para pemirsa Najah TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Pembahasan kita di kesempatan ini adalah pembahasan antara yakin dan ragu. Landasan pembahasan kita adalah hadis Rasulullah SAW yang bisa kita temui dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-11. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rihanatihi radhiyallahu anhuma, dari Abu Muhammad, kunyahnya adalah Abu Muhammad, yakni Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, putra dari Ali bin Abi Talib, yakni Al-Hasan, kunyahnya adalah Abu Muhammad, sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya sibti? Sibtun, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa raihanati. Apa yang dimaksud dengan raihanah? Raihanah itu adalah sejenis tumbuhan yang harum. Tapi kenapa dikatakan Al-Hasan adalah raihanah? Kenapa? Karena beliau adalah sosok yang sangat disenangi oleh Rasulullah SAW, ya. Sosok yang disenangi oleh Rasulullah SAW. Inilah yang dimaksud dengan raihanah, raihanatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal Al-Hasan berkata, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku hafal, ini hafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan. Rasulullah bersabda, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukanmu, ila ma la yaribuk, kepada apa yang tidak meragukanmu. Tinggalkan apa yang meragukanmu, lalu ambillah yang tidak meragukanmu. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i, hadis riwayat Tirmidzi dan Nasa'i. Wa qala Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadisun hasanun sahih, hadis hasan sahih. Ikhwati billah rahimakumullah, di sini disebutkan bahwa Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib adalah sibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa Arab, cucu itu bisa disebut dengan sibtun dan juga bisa disebut dengan hafid. Dalam hadis ini disebut sibtun. Apa perbedaannya antara sibtun dan hafid? Kalau sibtun berarti cucu dari anak perempuan. Sibtun adalah cucu dari anak perempuan. Ya, karena Al-Hasan adalah, siapa ibunya? Fatimah. Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau cucu dari anak laki-laki itu disebut dengan hafid. Disebut dengan apa? Hafid. Nah, dalam hadis ini disebutkan sibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dari anak perempuan beliau Fatimah radhiyallahu anha. Nah, yang meriwayatkan hadis ini adalah Al-Hasan. Kita sering mendengar nama Hasan dan Husain. Hasan dan Husain. Dalam bahasa Arabnya adalah Al-Hasan dan Al-Husain. Rasulullah SAW menyebutkan tentang keutamaan Hasan dan Husain.
Beliau mengatakan, Al-Hasanu wal Husainu sayyida syababi ahlil jannah. Pemimpin Hasan dan Husain adalah, mereka berdua adalah pemimpin pemuda, ya, pemuda-pemuda penduduk surga. Nah, Al-Hasan dan Husain adalah pemimpinnya pemuda ahli surga. Wa abuhuma khairun minhuma, dan bapak mereka berdua siapa? Ali bin Abi Thalib, khairun minhuma, lebih baik daripada mereka berdua. Jadi kalau ditanya siapa yang lebih utama, Al-Hasan dan Al-Husain atau Ali bin Abi Thalib, jawabannya Rasulullah SAW mengatakan bapak mereka, yakni Ali, ya, lebih baik daripada Hasan maupun Husain. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan secara khusus tentang keutamaan Al-Hasan, ya, keutamaan Al-Hasan. Rasulullah SAW bersabda, Inna ibni hadha sayyid, sesungguhnya putraku ini adalah sayyid, pemimpin. Putraku maksudnya adalah cucuku, ya, karena terkadang, ya, cucu itu juga dipanggil atau disebut dengan anak, ya, putra, ya. Kan begitu ya, Bapak, yang sudah bercucu, ya. Ya. Cucu juga dipanggil apa? Anak, ya. Wala'allallaha ayyusliha bihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendamaikan dengan perantaranya. Ini perantara siapa? Perantara siapa? Al-Hasan dan Al-Husain. Siapa yang kita bahas? Al-Hasan. Semoga Allah SWT menjadikan dengan perantara Al-Hasan, beliau akan mendamaikan, ayusliha bihi baina fi'ataini azimataini minal muslimin, yang akan mendamaikan dua kelompok besar kaum muslimin. Semoga Allah SWT menjadikan dengan perantara Al-Hasan yang akan mendamaikan dua kelompok besar kaum muslimin. Dan kenyataannya pun demikian, yaitu ketika Ali bin Abi Thalib mati syahid dan Al-Hasan diangkat sebagai khalifah. Al-Hasan diangkat sebagai khalifah, pengganti dari Ali bin Abi Thalib yang mati syahid radhiyallahu anhuma. Kemudian setelah 6 bulan menjabat khalifah, muncul ide dari beliau, dari Al-Hasan, untuk menghentikan pertumpahan darah kaum muslimin. Maka Al-Hasan menyerahkan kekhalifahannya kepada siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Maka melalui penyerahan jabatan tersebut, Allah Ta'ala mendamaikan antara pendukung Muawiyah dan pendukung Ali bin Abi Thalib, dan dengan hal tersebut didapatkan kebaikan yang sangat banyak. Dan itu terjadi pada tahun berapa? 41 Hijriah. Maka umat Islam menamai tahun tersebut dengan Amul Jamaah. Disebut dengan Amul Jamaah, tahun persatuan. Karena bersatunya kaum muslimin di bawah seorang khalifah. Setelah sebelumnya mereka berseteru, ada kubu Ali bin Abi Thalib, ada kubu Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Disebut dengan apa? Amul Jamaah, tahun 41 Hijriah. Kemudian Al-Hasan meninggal dunia pada tahun 50 Hijriah dan dikuburkan di Baqi'. Meninggal pada tahun 50 Hijriah dan dikuburkan di Baqi'. Taib. Adalah Syiah. Semuanya kita maklumi bahwa
pada Ashura 10 Muharram biasanya mereka setiap tahunnya mengenang terbunuhnya Al-Husain. Dan kita menyaksikan bagaimana yang mereka melukai diri mereka, meratap. Padahal dalam Islam an-niyahah, meratapi yang sudah meninggal itu adalah perbuatan dosa, terlarang dalam Islam. Namun demikianlah Syiah, ya, yang katanya mereka memuliakan Ahlul Bait, namun kecintaan mereka menyelisihi cinta yang seharusnya, ya, cinta yang sesuai dengan syariat. Bagaimana mencintai Ahlu Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan Al-Husain itu lebih utama daripada Al-Hasan. Sekarang pertanyaannya, Pak, mana yang lebih utama, Hasan ataukah Husain? Hasan ataukah Husain? Fadhal. Hasan. Sebutkan alasannya kenapa? Gimana? Didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahsan, barakallahu fiik. Didoakan oleh Rasulullah sallam dengan perantara beliau, maka berdamailah, bersatulah kaum muslimin. Naam, ahsan, barakallahu fiik. Satu saja alasannya? Ada yang lain? Yang kedua adalah bahwasanya Al-Hasan lebih tua daripada Al-Husain. Hasan lebih tua daripada Husain. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib, ya, kunyahnya apa? Abul Hasan. Kunyahnya adalah Abul Hasan. Bukan Abul Husain, Abul Hasan. Karena memang Al-Hasan adalah lebih tua dari Hasan, lebih tua daripada Husain. Yang ketiga adalah karena Hasan pernah menjadi khalifah, sedangkan Husain tidak pernah menjadi khalifah. Hasan pernah menjadi khalifah dan Husain tidak pernah menjadi khalifah. Jadi pertanyaannya, siapa yang lebih utama? Kedua-duanya adalah merupakan cucu Rasulullah SAW. Ya, tentu ini memiliki keutamaan. Namun jika ditanya mana yang lebih utama antara Hasan dan Husain, jawabannya Hasan lebih utama. Dari sisi mana kita mengatakan lebih utama? Yang pertama karena memang anak tertua dan Ali bin Abi Thalib berkunyah dengan Abul Hasan. Kemudian Al Hasan pernah menjadi khalifah. Dan yang ketiga adalah ada riwayat khusus yang tadi saya sebutkan. Rasulullah SAW memuji siapa? Hasan, mendoakan Hasan agar beliaulah nanti akan menjadikan pemersatu kaum muslimin. Namun kenyataannya Syiah lebih mengutamakan Husain. Ya, bahkan beredar, ya, keutamaan yang nyeleneh. Ya, mereka berdoa dengan mengatakan ya Husain, ya Husain. Ya. Ada juga yang mengatakan siapa yang menziarahi kuburnya Husain maka sama keutamanya dengan dia 20 kali umrah atau 20 kali haji. Ya, Allah musta'an, la haula wala quwata illa billah. 6. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Boleh juga kita membacanya da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Jadi bisa dibaca yaribuka atau yuribuka. Hadis ini dijelaskan oleh para ulama adalah penjelas dari hadis yang pernah kita pelajari sebelumnya. Yang kalau kita buka dalam hadis Arba'in terdapat pada hadis yang ke-6. Apa itu? Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Adapun di antara kedua-duanya, antara halal dan haram,
itu disebut dengan perkara-perkara yang mustabihat, yang masih samar-samar, masih syubhat. La ya'lamuhunna katsirun nas, kebanyakan manusia tidak mengetahui tentang perkara itu. Tanyakan kepada ahlinya. Siapa? Ulama. Apakah ini halal atau haram? Ragu-ragu kita. Tanyakan kepada ahlinya, tanyakan kepada para ulama. Mereka lah yang akan beristihad, yang akan menentukan ini apakah halal ataukah yang haram. Ya. Adapun ketika kondisi kita masih ragu-ragu apakah ini halal atau haram, berarti masih ada syubhat di hadapan kita. Maka Rasulullah mengatakan, "Famanittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa 'irdihi." Maka siapa yang menjauhkan dirinya dari perkara yang masih samar-samar, berarti dia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya. Maka jauhkanlah perkara yang syubhat. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang terjerumus pada perkara yang syubhat, ini masih ragu-ragu, tapi dia hantam saja, dia hajar juga, maka dia akan terjerumus pada yang haram. Tidak jelas ini halal atau haram, ya, dia belum tahu hukumnya dengan pasti. Ini hukumnya mungkin halal, ada halal dan haram. Kita pilih yang halal saja lah. Kenapa? Karena ada ulama yang mengatakan halal, padahal dia sendiri belum tahu dalilnya. Dia sendiri juga belum yakin dengan apakah memang pendapat yang kuat itu adalah halal ataukah haram. Namun dia lebih kepada hawa nafsunya, kemudian dia pilih yang halal. Ternyata pendapat yang lebih kuat adalah yang menyatakan keharamannya, berarti dia akan terjerumus pada perkara yang haram. Nah, di hadis ini yang sedang kita pelajari ini, apa kata Rasulullah SAW? Da' ma yaribuk, tinggalkan apa yang meragukanmu. Ini perintah Rasulullah SAW, tinggalkan yang meragukanmu. Kemudian perintah yang kedua adalah ila ma la yaribuk, menuju kepada apa yang tidak meragukannya. Yang tidak meragukanmu, artinya apa? Ambil. Tinggalkan yang meragukan, ambillah yang kamu yakini. Di sini ada dua hal. Yang pertama adalah perintah untuk meninggalkan yang ragu, dan yang kedua adalah ambillah, pergilah kepada yang engkau yakini. Jadi kembali bahwa hadis ini para ulama menjelaskan ini adalah penjelas daripada hadis yang telah kita sebutkan tentang yang halal itu jelas, yang haram tadi jelas. Di antara keduanya adalah perkara yang syubhat. Meninggalkan yang ragu, ini perintah Rasulullah SAW. Siapa meninggalkan yang ragu berarti dia telah bersikap wara'. Apa yang dimaksud dengan wara'? Kemudian apa yang dimaksud dengan zuhud? Ada wara', ada zuhud. Apa perbedaan di antara keduanya? Yang meninggalkan yang ragu berarti dia telah bersikap wara'. Wara'un, pakai ain ya. Wara'. Wara' itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang dapat memudaratkan akhirat. Meninggalkan apa saja yang bisa membahayakan akhirat. Itu namanya bersikap wara'. Tapi kalau zuhud, meninggalkan sesuatu yang mubah, meninggalkan sesuatu yang boleh, namun tidak bermanfaat untuk akhirat. Meninggalkan sesuatu yang mubah akan tetapi tidak memberikan manfaat terhadap akhiratnya. Ini sesuatu yang boleh tetapi ini tidak bermanfaat untuk akhirat, maka dia tinggalkan. Berarti dia bersikap apa? Zuhud. Pertanyaannya adalah mana yang lebih utama? Bersikap wara' ataukah bersikap zuhud? Mana yang lebih besar keutamaannya? Ayo. Nah, supaya gampang, lebih jelas, dengan contoh akan semakin jelas. Sesuatu yang mubah yang berada di sekitar kita, ya, makanan yang halal, kuliner,
makanannya halal, tapi harganya mahal. Dia tidak mau membeli makanan yang mahal, padahal itu adalah sesuatu yang boleh, halal. Karena dia menilai bahwa untuk apa makanan yang halal? Tidak bermanfaat untuk akhirat. Ini namanya sikap apa? Zuhud atau wara'? Hah? Zuhud. Zuhud. Ya, ini namanya zuhud. Apakah kalau dia makan makanan yang mahal, makanannya halal, apakah ini akan membahayakan akhiratnya? Membahayakan akhiratnya atau tidak? Tidak. Berarti dia bersikap zuhud. Kembali, wara' meninggalkan sesuatu yang akan membahayakan akhirat. Contohnya adalah meninggalkan perkara yang ragu, khawatir nanti justru dia masuk pada perkara yang haram. Ini kan membahayakan akhirat. Tapi kalau makanan yang mahal tadi halal, tapi dia tinggalkan karena tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Nah, pertanyaannya, di antara dua contoh ini, antara bersikap wara' dan zuhud, mana yang lebih besar keutamaannya? Fadhal. Hah? Zuhud. Zuhud meninggalkan yang mubah, tidak membahayakan akhirat. Wara' meninggalkan yang membahayakan akhirat. Mana yang lebih besar keutamaannya? Zuhud. Oke, kita terima zuhud ya. Ada yang lain? Yang lain diamnya apakah menanyakan setuju? Wara'. Baik. Wara' Pak. Kenapa? Meninggalkan yang membahayakan itu lebih utama. Tayyib. Bagus Pak. Meninggalkan yang membahayakan akhirat itu adalah besar keutamanya, ya atau tidak? Oke. Besar keutamaannya. Ini meninggalkan yang membahayakan akhirat. Nah, ini sudah ada dua pendapat nih Pak. Ada pendapat ketiga? Iya, pendapat ketiga adalah syubhat berarti ya. Nggak tahu. Ya, ini antara dua, zuhud atau wara' yang lebih utama. Hanya itu saja pilihannya ya. Buat yang lain, jawabannya yang lebih utama adalah bersikap apa Bu? Bersikap zuhud. Kenapa? Meninggalkan sesuatu yang mubah. Ya, meninggalkan sesuatu yang tidak memberikan manfaat untuk akhirat. Ini lebih besar keutamanya daripada bersikap wara'. Kenapa? Dari sisi apa? Dari sisi bahwa orang yang bisa bersikap zuhud, dia lebih bisa bersikap wara'. Orang yang bersikap wara' belum tentu bisa bersikap zuhud. Untuk sesuatu yang mubah, yang boleh saja bisa dia tinggalkan, padahal itu tidak membahayakan akhiratnya, dia bisa dia tinggalkan. Kenapa? Ini tidak bermanfaat untuk akhirat, apalagi yang akan membahayakan akhiratnya. Dari sisi inilah para ulama mengatakan bahwa bersikap zuhud itu lebih besar keutamanya daripada bersikap wara'. Nah, pembahasan kita kali ini adalah da'ma yaribuk, tinggalkan apa yang meragukanmu. Ini berarti bersikap apa? Bersikap wara', yang akan membahayakan akhirat. Nah, sekarang kita akan masuk, kita berikan contoh-contoh praktek dari meninggalkan yang meragukan. Praktek dari meninggalkan yang meragukan. Yang pertama, meninggalkan muamalah harta yang meragukan. Meninggalkan muamalah harta yang meragukan, masih ada syubhatnya. Ini muamalah ini boleh atau tidak ya? Akad seperti ini boleh atau tidak? Bapak-bapak merasakannya atau tidak? Dengan berkembangnya ya model transaksi jual beli dan sebagainya, ini seperti ini boleh atau tidak? Ya, akad-akad seperti ini boleh atau tidak? Kita berikan contoh.
Yang pertama adalah meninggalkan berkenaan tentang meninggalkan muamalah harta yang masih diragukan, masih ada syubhat. Ini disebutkan dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala menyebutkan contohnya. Ya, ini adalah Hasan bin Abi Sinan. Hasan bin Abi Sinan suatu ketika pernah disurati oleh seorang budak dari negeri Ahwaz. Dia disurati, diberi kabar bahwasanya tebu saat ini sedang diserang oleh hama, mengalami penyakit tanaman. Maka kemudian budak tersebut menyarankan kepada Hasan bin Abi Sinan, beli gula sebanyak-banyaknya. Kenapa, Pak? Akan terjadi kelangkaan gula karena tebu sedang diserang penyakit. Kalau barang langka, maka apa yang terjadi? Harga naik. Barang langka, harga naik. Maka budak ini menyarankan kepada Hasan bin Abi Sinan, beli gula sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena akan terjadi kelangkaan barang, harga akan naik. Engkau akan mendapatkan untung yang besar. Maka Hasan bin Abi Sinan kemudian membeli gula. Ternyata gula yang didapatkan tidak banyak. Kemudian gula tersebut dia jual, dia mendapatkan keuntungan 30.000 dirham. Laba yang dia dapatkan 30.000 dirham. Kemudian setelah itu ada sesuatu yang mengganggu hati Hasan bin Abi Sinan. Jangan-jangan orang yang menjual gula ini tidak tahu kalau sekarang ini terjadi kelangkaan barang. Seharusnya dia bisa jual gulanya dengan harga yang lebih mahal. Kan begitu? Jangan-jangan dia nggak tahu, makanya dia jual hanya segitu. Segitu harganya. Maka Hasan bin Abi Sinan kembali kepada si penjual gula tadi dan mengatakan bahwa bisa jadi engkau tidak mengetahui bahwasanya terjadi kelangkaan barang dan harga naik. Apa kata penjual tadi? Aku telah merelakannya. Dia sudah merelakannya, tidak masalah. Ya, dia sudah merelakannya. Hasan bin Abi Sinan tetap menginginkan apa? Dibatalkan jual belinya, karena dia ragu. Karena dia ragu, apakah jual belinya ini halal ataukah tidak? Kalau ternyata jual beli ini tidak halal, maka ini akan membahayakan akhiratnya. Tapi ternyata si penjual tadi sudah menghalalkannya, tidak masalah. Maka Hasan bin Abi Sinan pulang. Ketika dia pulang kembali lagi, tidak tenang dia. Ragu lagi. Hatinya tidak tenang, tidak tentram. Boleh tidak ya? Boleh tidak ya? Halal atau tidak? Padahal penjual tadi sudah merelakannya. Dia kembali kepada penjual tadi dan dikatakan batalkan jual beli kita. Kenapa? Dia tidak tenang. Dia paksa penjual tadi untuk apa? Membatalkan jual belinya. Maka kemudian si penjual gula tadi membatalkan jual belinya. Ya, ini contoh dari Hasan bin Abi Sinan. Kenapa? Ada sesuatu yang mengganjal, meragukannya, tidak tenang dia. Jangan-jangan ini membahayakan akhiratnya. Ini contoh yang pertama. Contoh yang lain disebutkan oleh Imam Ibn Rajab, Hajjaj bin Dinar. Hajjaj bin Dinar mengirim makanan ke kota Basrah melalui seorang laki-laki. Hajjaj bin Dinar berpesan kepada laki-laki tersebut, sesampainya engkau di Basrah, langsung engkau jual makanan ini dengan harga pada hari itu. Sesampainya di kota Basrah, ternyata laki-laki tersebut melihat makanan sedikit. Ya. Makanan sedikit. Artinya apa? Dia melihat bahwa kalau stok makanan di negeri tersebut sedikit, kemungkinan akan terjadi apa? Setelah ini harga akan
harga akan naik. Maka makanan yang dia bawa tadi, milik Hajjaj bin Dinar tadi, tidak langsung dia jual hari itu. Dia tunggu harganya naik. Setelah harga naik baru dia jual. Dapat keuntungan yang banyak. Maka dia kirim surat kepada Hajjaj bin Dinar. Dia mengabarkan bahwasanya dia tidak langsung menjual makanan tersebut pada hari itu sesampainya di kota Basrah. Ya, disampaikan alasannya kenapa. Hajjaj bin Dinar langsung mengirim surat kepada laki-laki tersebut. Sesampainya surat ini, setelah engkau membacanya, ya, sebelumnya disebutkan engkau telah berkhianat, tidak menjalankan perintahku. Ya, karena dia diperintahkan sampai di Basrah langsung dijual makanan tersebut. Kemudian dalam surat tersebut Hajjaj berkata, berkaitan dengan keuntungan penjualan tadi, agar laki-laki tersebut menginfakkan seluruh keuntungan dari penjualan makanan itu. Seluruh keuntungannya apa? Diberikan kepada fakir miskin yang berada di kota Basrah. Kemudian kata Hajjaj, semoga hal ini yang akan menyelamatkanku dari perbuatanmu. Ya, Hajjaj di sini ragu dia, boleh ataukah tidak ini. Ini gara-gara dia tahan makanan, harga menjadi naik. Kalau dia langsung jual, mungkin harga tidak akan naik. Kenapa? Karena makanan ini menjadi tambahan stok untuk penduduk negeri Basrah. Maka di sini Hajjaj bin Dinar ragu, halal atau tidak ini, berkah atau tidak ini harta ini, keuntungan ini berkah atau tidak. Jangan-jangan inilah yang akan mencelakakan akhiratnya. Maka kemudian diperintahkan kepada laki-laki tersebut, infakkan semua keuntungan, berikan kepada seluruh fakir miskin di kota Basrah. Allahu Akbar. Bagaimana dengan kita, Pak? Tunggulah dulu, ya. Harga murah ini, ya, tahan dulu. Harga naik baru lepas. Kisah yang ketiga, Yazid bin Zuraid. Yazid bin Zuraid dapat harta warisan 500.000 dirham. 500.000 dirham. Kalikan aja lah, itu berapa itu? Harta warisan. Namanya harta warisan dari ayahnya, berarti halal atau tidak? Halal, harta warisan. Perpindahan harta, ya, perpindahan kepemilikan harta dengan cara yang halal, harta warisan. 500.000 dirham. Tapi ternyata Yazid bin Zuraid tidak mau menerimanya. Tidak mau menerima harta warisan tersebut, peninggalan bapaknya. Apa sebab? Karena bapaknya dekat dengan sultan. Dia ragu jangan-jangan harta bapaknya ini diperoleh dari cara yang tidak halal. Ada keraguan tentang kehalalan harta bapaknya. Jangan-jangan ini tidak halal. Kalau saya ambil harta warisan ini, jangan-jangan ini tidak berkah. Jangan-jangan harta ini akan membahayakan akhiratku. Padahal caranya halal atau tidak? Caranya halal, harta warisan. Ya. Gimana Pak? Bapak dapat harta warisan? Bapaknya pejabat tinggi, ya. Kira-kira berapa itu harta warisannya kalau pejabat tinggi gitu ya? Tangan kanannya siapa? Ini halal ataukah tidak ini? Oh, halal. Kan harta warisan. Nah, tapi ikhwati fillah rahimakumullah, ada salah seorang ustaz menyampaikan kisah. Sebelumnya dia minta tolong kepada kawannya untuk mengerjakan suatu tulisan, diberi upah 200 real. Namun berjalan waktu ternyata tulisan tersebut tidak selesai. Dan kemudian mereka berpisah, dan
Ustaz tersebut sudah merelakan yang 200 real itu, walaupun tulisannya belum selesai. Setelah 5 tahun, ya, ternyata kawannya tadi yang diberi uang 200 real yang belum selesai mengerjakan pekerjaan tadi itu mencari ustaz tersebut. Dicari, padahal mereka berdua adalah orang yang sangat sibuk. Sampai akhirnya mereka berdua bertemu dan kawan yang diminta tolong tadi mengembalikan uang 200 real. Ustaz ini mengatakan bahwa saya sudah merelakan yang 200 real tadi. Iya, memang belum selesai tulisannya, tidak masalah, sudah saya relakan, tidak masalah, ambillah. Tapi kata kawannya ini tadi apa? Saya tidak tenang. Selama 5 tahun ini saya tidak pernah tenang dengan 200 real ini. 1 real berapa? Sekitar 4.000 sekarang ya. Kalau 200 real berarti 800.000 ya. 800.000 ini membuatku selama 5 tahun ini tidak tenang. Inilah yang akan membahayakan akhirat. Ya. Inilah bagaimana kesungguh-sungguhannya, ya, menyelamatkan agamanya, menyelamatkan dirinya dari hal-hal yang akan membahayakan akhiratnya. Baik, ini contoh yang pertama, ya, bagian yang pertama berkaitan dengan muamalah harta yang masih diragukan, diragukan. Yang kedua adalah berkaitan meninggalkan sesuatu yang meragukan. Bagian yang kedua adalah meninggalkan perselisihan para ulama dengan memilih pendapat yang lebih berat. Meninggalkan perselisihan ulama dengan memilih pendapat yang lebih berat. Ada ulama mengatakan ini hukumnya haram, ini ada yang mengatakan halal. Bagaimana sikap kita? Kita masih belum jelas ini. Ini halalkah yang lebih kuat, haramkah yang lebih kuat? Masih ragu-ragu. Maka sikap kita adalah terus belajar dan terus bertanya hingga sampai kita yakin, ternyata hukumnya halal, ternyata hukumnya haram. Sampai yakin. Tapi kalau kita masih belum yakin, sikap kita apa? Tinggalkan perselisihan para ulama, pilihlah pendapat yang lebih berat. Yang lebih berat di sini adalah apa? Haram. Namun kalau ternyata setelah kita pelajari dan kita yakin adalah hukumnya halal, maka pilihlah yang halal. Pilihlah yang halal. Kenapa? Karena itulah yang kita yakini. Bahkan kalau ada kedua perkara tersebut boleh dan salah satunya lebih mudah, maka pilihlah yang lebih mudah, pilihlah yang lebih ringan. Kenapa? Ma khayyira Rasulullah SAW amrayni illa akhada aisarahuma. Tidaklah Rasulullah SAW dihadapkan pada dua perkara, yakni dua perkara yang halal, yang boleh, maka Rasulullah SAW memilih aisarahuma, yang lebih ringan. Mana yang lebih ringan? Mana yang lebih mudah? Ya, malam yakun ithman, selagi tidak mengandung dosa, Kalau kedua-duanya boleh, halal, ya, dua-duanya disyariatkan, Rasulullah memilih apa? Yang lebih ringan, yang lebih mudah. Itulah Islam. Dibangun di atas kemudahan, tapi kemudahannya di atas apa? Di atas ilmu, dengan yakin, bukan keraguan-raguan. Maka kita beribadah dan bermuamalah di atas keyakinan, dengan sesuatu yang yakin, yang jelas. Jadi meninggalkan yang ragu itu akan menenangkan hati kita, menjadikan kita tentram. Jangan khawatir tentang rizki kita. Kalau itu masih diragukan halal ataukah haram, jangan ragu untuk meninggalkannya. Tinggalkan. Kenapa? Karena harta kita, rizki kita akan datang dari sisi lain, dari jalan yang lain yang dihalalkan. Rizki kita, harta yang akan menjadi harta kita itu akan datang dari sisi dan jalan yang lain yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kemudian terkait dengan tadi meninggalkan perkara yang masih diragukan, diperselisihkan oleh para ulama apakah halal dan haram, kita sendiri masih ragu. Dan ada kawan kita memilih pendapat halal, kita ragu-ragu, kita pilih yang haram. Kenapa? Karena kita masih ragu-ragu. Kawan kita, dia sudah belajar, dia sudah mempelajari, menelaah pendapat-pendapat para ulama, sampai pada kesimpulan bahwa pendapat yang menyatakannya halal itu lebih kuat. Maka sikap kita, kita hormati pendapat kawan kita tersebut, dan kita tidak boleh memaksanya untuk memilih pendapat kita. Ini para ulama masih berbeda pendapat ini, ada yang halal, ada yang haram. Lebih selamat kita pilih yang haram. Jangan-jangan ini memang yang haram ini yang lebih kuat. Tidak boleh kita memaksanya. Kenapa? Karena dia memilih yang halal di atas ilmu, sedangkan kita memilih yang haram karena kita masih ragu. Tak bisa dipahami? Ini kalau kita masih ragu. Tapi kalau kita yakin hukumnya halal, mana yang kita pilih? Pilih yang halal. Kalau kita yakin hukumnya haram, pilih yang haram. Kenapa? Itu yang jelas. Ya, yang jelas itu yang meyakinkan. Kalau yang belum jelas tentu meragukan. Ini membuat kita tidak tenang, tidak tentram. Baik. Yang ketiga, ini tidak berkaitan dengan bersikap bersikap wara, ya. Tidak berkaitan dengan bersikap wara, tapi ini penting. Ini berkaitan dengan kaidah fikhiyah. Al-yaqinu la yazulu bi syak. Al-yaqinu la yazulu bi syak. Keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Ini penting. Kenapa? Agar kita bisa beribadah dengan tenang, agar tidak muncul was-was pada diri kita ketika beribadah. Kalau kita paham tentang konsep ini, sesuatu yang meyakinkan itu tidak akan bisa dihilangkan dengan keraguan. Contoh di zaman Nabi SAW, ada seorang laki-laki yang muncul was-was ketika salat. Apakah salatnya batal ataukah tidak? Dia merasa ada hadas yang keluar ketika dia salat. Ini ada hadas yang keluar ataukah tidak? Ini ada angin yang keluar ataukah tidak ketika salat? Muncul was-was. Was-was ini berarti kan dia masih ragu, ya? Kan dia masih ragu. Ini betul keluar atau tidak, batal ataukah tidak? Ada keraguan. Apa petunjuk Rasulullah SAW? La yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Jangan dia berpaling, jangan dia batalkan salatnya sampai dia yakin. Bagaimana yakinnya? Sampai dia mendengar suara. Suara apa? Suara bunyinya. Kalau keluar bunyinya, berarti yakin. Batal atau tidak? Ya, yakin. Au yajida rihan, atau dia mendapati baunya. Bau apa, Pak? Ya, masing-masing tahulah baunya seperti apa yang membatalkan wudunya, ya kan? Ya. Kalau sudah tercium, ini dah yakin ini baunya ini membatalkan wudu. Nah, ya sudah. Berarti yakin atau tidak? Yakin. Tapi kalau belum terdengar suaranya, belum didapati baunya, tidak tercium, maka hukum asalnya bagaimana? Hukum asalnya masih berwudu, belum ada hadas. Kalau sudah keluar suaranya, terdengar bunyinya, ini muncul keyakinan yang lain. Apa keyakinannya? Keyakinan batal wudunya. Dia dapati baunya, bau yang membatalkan wudunya. Ini sudah yakin. Berarti hilanglah tadi, hilanglah keyakinan sebelumnya tadi, kan? Tapi kalau masih ragu-ragu, tinggalkan yang meragukan tadi. Hukum asalnya masih suci, belum mengalami hadas. Sampai datang sesuatu yang meyakinkan bahwa dia telah batal wudunya.
Ya. Kalau ada orang yang sudah wudu sebelum sholat, ini sebelum sholat ya, dia ragu, ini sudah wudu atau belum? Sudah wudu atau belum? Mana ini pilih Pak? Lanjut sholat ataukah kembali wudu? Ataukah dia harus berwudu ataukah lanjut sholat? Dia ragu, sudah wudu atau belum ya? Perasaan sudah, tapi kok ragu ya? Gimana Pak? Apa yang harus dilakukan? Wudu atau lanjut untuk sholat? Silakan Pak. Iya Pak, mau jawab nampaknya. Silakan. Ya? Gimana? Wudu. Ya. Yang harus dilakukan adalah wudu. Berwudu. Barakallahu fiik. Naam, berwudu. Kenapa? Karena hukum asalnya dia belum berwudu. Itu hukum asalnya. Apakah dia sudah berwudu ataukah belum? Ini sesuatu yang meragukan. Beda halnya kalau dia sudah wudu. Yang diragukan apa? Keluar hadas ataukah tidak? Kan begitu. Hukum asalnya dia sudah wudu, dia sudah yakin wudu. Cuma yang diragukan batal ataukah tidak. Nah, batal atau tidak ini masih diragukan. Maka ambil hukum asalnya. Hukum asalnya dia sudah berwudu. Beda halnya sudah berwudu atau belum. Hukum asalnya dia belum berwudu. Taib, sampai sini bisa dipahami? Contoh yang lain, ketika sholat ragu, ini rakaat ketiga ataukah rakaat keempat sholat zuhur. Dia berusaha ingat-ingat 3 atau 4. 3 atau 4. Tidak juga yakin ya 3 atau 4. Apa yang harus dilakukan? Ya? Berarti rakaat sekarang ini rakaat yang keberapa ini? Maksudnya dia tadi sudah, yang dia berdiri sekarang, sebenarnya dia berdiri di rakaat yang ketiga. Ya, dia berdiri di rakaat yang ketiga. Ini sekarang rakaat yang ketiga ataukah rakaat yang keempat ini? Ketika dia berdiri, rakaat yang ketiga ataukah rakaat keempat? Yang diambil adalah yang paling sedikit. Kenapa? Karena yang 3 itu sudah yakin, pasti 3. Yang dia ragukan apa? Yang 4-nya. Ini 2 ataukah 3? 2 ataukah 3? Belum bisa memastikannya. Maka dipilih yang paling sedikit. Karena yang 2 itu pasti, yang 3 itu masih diragukan. Iya atau tidak? 2 atau 3? Dia ingat. Ini 3 ini. Mana yang dipilih? 3. Kenapa? Karena 3 sudah menjadi sesuatu yang diyakininya. 3 atau 4? 3 atau 4? 3 atau 4? Diingat-ingatnya lagi. Yakin 4. Maka mana yang dipilih? Yang paling sedikit ataukah yang 4? Yang 4. Kenapa? Karena yang 4 sudah hilang keraguan. Tapi kalau masih ragu-ragu 3 atau 4, maka yang yakin adalah yang 3-nya. Yang 4 itu masih diragukan. Nah, ada kejadian, ada orang sesudah sholat, dia ragu. Tadi sholat 4 rakaat atau 5 rakaat ya? Gimana hukum sholatnya? Sudah selesai sholat, dia ragu, ini 4 rakaat atau 5 rakaat? Bagaimana hukum sholatnya? Pak? Hah? Sholat lagi Pak? Karena ragu. Sholat lagi. Sepakat Pak? Sholat lagi? Karena ragu? Tidak, kenapa Pak? Ya? Sujud sahwi. Berarti cukup sujud sahwi. Dia ragu 4 atau 5. Sholat sudah selesai ini. Pendapat pertama tadi mengatakan bahwa ulang kembali, tidak sah sholatnya berarti. Ya. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa tidak mengulang sholatnya tapi sujud sahwi. Jawaban yang ketiga? Terima kasih nih Pak untuk 2 jawabannya tadi. 6. Barakallahu fikuma. Yang ketiga? Jawaban yang ketiga adalah
abaikan keraguannya, tidak usah kembali salat dan tidak juga sujud sahwi. Dan itulah pendapat yang benar. Kenapa? Salatnya sudah selesai. Kalau muncul was-was ketika salat sudah selesai 4 atau 5, yang jelas 4 rakaat. Kan salatnya 4 rakaat zuhur, iya atau tidak? Iya, 4 rakaat. Berarti sudah yakin selesai 4 rakaat? Sudah. Kalau muncul keraguan tinggalkan. Salatnya sudah selesai. Dan ini juga ada kejadian ketika tawaf. Ustaz, saya ragu tadi Ustaz. 7 putaran atau 8 putaran tawaf? Ya, gimana? Tawaf kembali ataukah gimana? Atau sujud sahwi? Kan tidak ada kan sujud sahwi untuk tawaf. Kalau tadi salat mungkin ada berpendapat sujud sahwi, tapi kalau ke tawaf tidak ada sujud sahwi. 7 atau 8? Bagaimana sikap kita? Jawabannya adalah ibadahnya telah selesai. Tinggalkan keraguan. Kenapa? Tawafnya 7 putaran. Sudah selesai 7 putaran, ya sudah. Abaikan waswas syaitan tadi. Kan sudah selesai 7 putaran. Kalau muncul keraguan 8 rakaat, ya sudah abaikan 8 rakaat, 8 putaran tadi. Nah. Bisa dipahami? Jadi kalau keraguan setelah ibadah selesai, itu jangan diperdulikan. Ada juga kejadian seorang suami ragu, Ustaz, saya ragu Ustaz, saya sudah mentalak istri saya ataukah belum? Ayo bayangkan, ragu, saya sudah mentalak istri saya ataukah belum? Gimana Pak? Kan dia yang lebih tahu, dia sudah mentalak istrinya ataukah belum? Kita tanyakan seperti apa kejadiannya. Nah ini penting sekali kita untuk mengetahui kaidah ini. Sesuatu yang meragukan itu tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang meyakinkan. Saya berikan contoh. Ada seorang laki-laki berstatus memiliki istri, tidak menjatuhkan talak kepada istrinya, namun ketika kawannya bertanya, nih ada tawaran nih, seorang gadis. Ya, ada seorang gadis ingin mencari pasangan. Ya. Kemudian ditanyakan kepada laki-laki ini, mana ada nikah atau belum? Udah. Ya. Gimana dengan istrimu? Tapi saya sekarang sudah duda. Nah, sudah duda. Ya. Tapi canda-canda dia mengatakan duda tadi apa? Canda. Ya, saya sudah duda. Padahal dia masih punya istri. Tapi karena tadi ingin mencandai kawannya tadi, dia katakan status dia apa? Duda. Pertanyaannya adalah bagaimana status istrinya? Kenapa ini ditanyakan? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun." Ada 3 perkara yang sungguh-sungguhnya adalah sungguh-sungguh dan candanya dihukumi sungguh-sungguh. An-nikah wa talaq wa raj'ah. Nikah, talak dan rujuk. Jadi yang namanya nikah, yang namanya talak itu tidak boleh main-main. Tidak boleh canda-canda. Candanya dihukumi serius. Dia bercanda, dia mengatakan bahwa dia telah menceraikan istrinya, atau dia mengatakan dirinya sudah duda, berarti istrinya masih ada ini, masih hidup, berarti cerai dong. Nah, ini peringatan untuk kita semuanya, hati-hati. Mungkin ada juga yang pernah terjadi seperti itu, ya. Canda-canda dengan kawarnya. Yes, saya lagi duda nih. Sebenarnya cuma canda. Bagaimana status istrinya dalam masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah sudah jatuh talak ataukah belum? Namun di antara pendapat ulama sudah jatuh talak.
Kenapa? Candanya dihukumi serius. Nah, ini hati-hati. Hati-hati dalam masalah talak, sekalipun itu bercanda. Nah, dalam pernikahan, seseorang menikah disaksikan dengan 2 orang saksi. Kemudian setelah akad nikah dia ragu, apakah kedua saksi ini adil ataukah tidak? Nah, ini permasalahan yang lain ya. Ini permasalahan yang lain. Setelah pernikahan dia ragu, ini kedua saksi ini adil ataukah tidak? Bagaimana status hukum pernikahannya? Proses akad nikah telah selesai dan nikahnya sah, tinggalkan yang ragu-ragu. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, kan sudah selesai kan? Akad nikahnya sudah selesai, nikahnya sah, tinggalkan yang ragu-ragu. Permasalahan yang lain, contoh tentang persusuan. Seorang ibu ragu, apakah sudah disusui anak tersebut, bayi tersebut 5 kali susuan, ataukah baru 4 kali? Dia ragu. Ini sudah 4 kali ataukah 5 kali? Dia ragu. Bagaimana status anak tersebut? Apakah sudah jatuh, sudah dihukumi sebagai anak susuan ataukah belum? Maka jawabannya, yang 4 kali itu yakin, yang 5 kali itu masih diragukan. Maka bayi tersebut belum bisa dikatakan sebagai anak susuannya, karena yang yakin baru 4 kali, yang kali kelimanya masih diragukan. Taib, bisa dipahami? Contoh yang lain, pakaian terkena najis, setelah dicuci kemudian ragu, apakah najisnya sudah hilang ataukah belum? Apa yang harus kita lakukan? Pakaiannya terkena najis, jelas yakin kena najis. Setelah dicuci masih ragu, sudah hilang najisnya ataukah belum? Apa yang harus dilakukan? Cuci lagi. Ahsan, barakallahu fiik. Hendaknya dicuci lagi. Kenapa? Karena asalnya pakaian tersebut terkena najis. Hilang atau belumnya najisnya masih diragukan. Bisa dipahami? Nah. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang memakan hewan buruan untuk orang yang sedang ihram, yang sedang umroh atau haji. Kan ada larangan ya untuk memakan hewan buruan. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Haji itu hanya beberapa hari saja. Ini kan ada yang bertanya, memakan hewan buruan bagi orang yang sedang ihram, apa hukumnya? Kata Aisyah, haji itu hanya beberapa hari saja. Apa maksudnya? Pelajarannya adalah apa saja yang tidak jelas halal ataukah haram, maka tinggalkan, berarti jangan dimakan. Bisa dipahami? Nah. Memang dalam masalah ini ada khilaf di antara para ulama, ya ini tentang hukum memakan hewan buruan untuk orang yang sedang ihram. Bukan dia sendiri yang memburu hewan tersebut, ya. Bukan dia yang memburu, tapi dia dihidangkan, dikasih hewan buruan. Pendapat yang terkuat adalah boleh memakannya selama dia tidak menyuruh untuk berburu atau mengisyaratkannya untuk mencari hewan buruan. Tidak mengisyaratkan orang lain untuk berburu. Pendapat yang terkuat adalah boleh memakannya. Ya, berdasarkan riwayat Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Tapi di sini menariknya perkataan Aisyah radhiyallahu anha tadi apa? Kita kan ragu ini halal ataukah haram tadi. Sebaiknya apa? Tinggalkan.
Apakah halal dan haram tadi masih ragu, kita tinggalkan. Kita lebih memilih pendapat yang haram. Nah, karena bisa jadi itu akan membahayakan akhirat kita, karena kita sedang berihram. Terakhir, kita akan mengambil beberapa faedah, ya, mengambil faedah dari hadis ini. Di antaranya adalah pertama, bahwa agama Islam menghendaki umatnya berada dalam tidak menginginkan umatnya berada dalam keraguan dan kebimbangan. Ya, Islam tidak menginginkan umatnya berada di dalam keraguan ataupun kebimbangan. Yakin, ya, harus ya, yakin. Jangan ragu, jangan bimbang. Yang kedua, siapa yang menginginkan ketentraman dan ketenangan, maka tinggalkan yang ragu-ragu. Buanglah jauh-jauh. Da' ma yaribuk, tinggalkan, kata Rasulullah SAW. Ya, kalau kita ingin apa? Tenang, tentram, tinggalkan yang ragu-ragu, buanglah jauh-jauh. Yang ketiga, Rasulullah SAW diberikan jawami'ul kalim. Apa maksudnya? Kalimat yang singkat, ya, kalimat yang singkat namun maknanya padat. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan kata-kata yang singkat tapi mengandung faedah yang banyak. Ya, jawami'ul kalim. Kalimatnya singkat tapi maknanya padat. Dari tadi kita membahas tentang sabda Rasulullah apa? Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Singkat. Tapi banyak hal, banyak faedah, banyak pelajaran, banyak hukum yang kita dapatkan dari perkataan Rasulullah SAW yang singkat tersebut. Yang keempat, meninggalkan perkara-perkara yang syubhat itu adalah wajib dan termasuk dari kesempurnaan ketakwaan. Yang meninggalkan perkara yang meragukan itu hukumnya apa? Wajib dan termasuk perkara kesempurnaan ketakwaan. Dan tadi yang kelima telah kita bahas tentang kaidah fikhiyah. Al-yakinu la yazulu bisyak. Kaidah ini berasal dari hadis ini. Keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan-raguan. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan apa? Dengan keraguan-raguan. Mungkin kita cukupkan dengan yang keenam, bahwa semua perkara dalam kehidupan kita ini harus dibangun di atas keyakinan. Harus dibangun harus dibangun di atas keyakinan. Dan keyakinan yang benar dibangun di atas apa? Di atas Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman Salafus Salih. Sekali lagi, apa saja dalam kehidupan kita harus dibangun di atas keyakinan. Tadi setelah kita sebutkan perkara muamalah, ya, berkaitan dengan ibadah, harus dibangun di atas keyakinan. Dan keyakinan yang benar dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman Salafus Salih. Ini menurut pemahaman para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.